perintah secara eksplisit dugaan saya mungkin itu sulit kita baca secara langsung karena datanya nggak bisa kita lihat. Tetapi bahwa itu atas pengetahuan, ya saya kira nggak mungkin dong kalau Pak Jokowi tidak tahu kan gitu. Iya. Nah ini yang kemudian meskipun anak-anaknya sudah besar, sudah berumah tangga. Iya betul. Tapi kalau kita lihat dalam politik Indonesia itu kan entitas yang menonjol itu bukan individu saja, tapi keluarga. Kita ini kan mewarisi semacam politik oligarki, dinasti, ya kayak gitulah. Keluarga itu juga menjadi simbol gitu ya. Di partai politik kita juga lihat ada keluarga A, B, C, D, E gitu kan. Dan saya kira itu juga kemudian kenapa semua tindakan Gibran, Kaisang kemudian selalu dilihat terkait Pak Jokowi kan gitu kan. Nah seperti ini dan ini yang kemudian kan kita tahu belakangan beberapa hari kan memunculkan spekulasi ini dukungan Pak Jokowi mau kemana kira-kira gitu kan. Bulatnya kemana sih gitu loh? Atau terbelah-belah jangan-jangan kan? Ya kalau kita lihat dari data survei sama apa yang terjadi di relawan nyatanya terbelah kan gitu. Betul. Sorry, bukan hanya Kaisang tapi Gibran juga ya. Meskipun sudah ditabayun lah istilahnya, sudah diklarifikasi ke DPP. Pertanyaannya kemudian begini, ini apakah bergerak sendiri atau atas perintah Gibran dan juga Kaisang melakukan manuver-manuver seperti ini? Nggak mungkin dong ayah ada yang nggak tahu, ibaratnya begitu kalau masyarakat menangkap kan? Kalau perintah secara eksplisit dugaan saya mungkin itu sulit kita baca secara langsung karena datanya nggak bisa kita lihat. Tetapi bahwa itu atas pengetahuan, ya saya kira nggak mungkin dong kalau Pak Jokowi tidak tahu kan gitu. Iya. Nah ini yang kemudian meskipun anak-anaknya sudah besar, sudah berumah tangga. Iya betul. Tapi kalau kita lihat dalam politik Indonesia itu kan entitas yang menonjol itu bukan individu saja, tapi keluarga. Kita ini kan mewarisi semacam politik oligarki, dinasti, ya kayak gitulah. Keluarga itu juga menjadi simbol gitu ya. Di partai politik kita juga lihat ada keluarga A, B, C, D, E gitu kan. Dan saya kira itu juga kemudian kenapa semua tindakan Gibran, Kaisang kemudian selalu dilihat terkait Pak Jokowi kan gitu kan. Nah seperti ini dan ini yang kemudian kan kita tahu belakangan beberapa hari kan memunculkan spekulasi ini dukungan Pak Jokowi mau kemana kira-kira gitu kan. Bulatnya kemana sih gitu loh? Atau terbelah-belah jangan-jangan kan? Ya kalau kita lihat dari data survei sama apa yang terjadi di relawan nyatanya terbelah kan gitu. Kan gitu. Nah tetapi kan kita belum lihat pernyataan apapun ya yang dari orang-orang yang katakanlah representasi betul-betul dari misalnya Pak Jokowi. Kita kan Pak Jokowi saya kira kalau di acara deklarasi Pak Ganjar itu hadir kan sebagai presiden sekaligus kader partai. Jadi kita secara ofisial lihat bahwa dukungan Pak Jokowi fikirnya ke Pak Ganjar. Tapi sinyal-sinyal ke Pak Prabowo juga kita sering dengar juga, Mas Nyarwi. Ada pertemuan tertutup dan lain sebagainya. Iya, ya, di sana yang tidak bisa kita ketahui, Bung Arif Adil, itu kan isi dari pertemuan itu kan gitu kan. Iya, beda yang deklarasi kan. Nah, maksud saya itu kan gitu. Iya. Nah, saya kira gini, kita akan berhadapan dengan politik-politik simbolik begini selama nanti menjelang proses pencapresan ya. Jadi apa yang terjadi dan dari setiap pertemuan itu kalau kita dalam komunikasi politik itu kan selalu bermakna, nggak mungkin tidak bermakna dong, kan gitu. Bahkan ekspresi yang tidak disampaikan pun gitu bermakna juga, misalnya cara kita menyapa ya kan, kayak beberapa kan ada yang bertanya tuh, ini kok Gibran sama Pak Prabowo kalau di berdua kelihatan akrab. Nah, mungkin produser bisa memutarkan videonya itu pada saat Gibran Raka Buming Raka, wali kota Solo ini bertemu dengan Pak Prabowo yang konon sudah diklarifikasi oleh beliau bukannya terlibat langsung dalam mempertemukan relawan Gibran Jokowi dengan Pak Prabowo. Mungkin bisa diputar ya pada saat pertemuan tersebut. Silakan Mas Nyarwi dilanjutkan analisa Anda. Ya, jadi kalau kita lihat kan, ya dari menyambut misalnya begitu, satu mobil loh. Iya, walaupun orang bisa aja bilang bahwa yang disambut dengan model kayak gini tidak hanya Pak Prabowo. Betul. Kemarin kita lihat juga Mbak Puan. Dan yang berbareng-barengan seperti ini bukan hanya Pak Prabowo, Pak Jokowi juga satu pesawat sama Mas Ganjar kan? Ya, tapi kan gelagat mimik komunikasi berbeda dong. Itu bisa dibaca di sana. Ya, tetapi ini. Iya. Ya di situ kan kita lihat ya keakraban dan apa antara Pak Prabowo sama Mas Gibran gitu ya. Tetapi juga begini, kita juga mungkin bisa menafsirkan juga ya, karena tipologi orang Jawa, orang Solo gitu ya. Kalau punya tamu memang berusaha untuk seperti ini, menyenangkan tamunya, kira-kira gitu. Tetapi kan problemnya kemudian ketika kita baca dalam konteks, Bung Arif Adil ya, itu kan kira-kira kemudian
orang lihatnya ini kok semakin akrab ya antara Pak Prabowo sama Mas Gibran kan gitu. Sehingga pada akhirnya kan terjadi kan itu diminta klarifikasi atau dipanggil bahasanya. Itu udah dijelaskan ya soal kronologi katanya begitu. Tapi menurut saya ya selama bahwa ini make sense juga gitu kan Pak Jokowi kan juga punya banyak harapan juga kan gitu sebagai presiden ya. Tidak hanya mungkin ke Mas Ganjar sebagai capres dari PDIP, tetapi intinya kan siapapun all president man yang kira-kira punya peluang untuk bisa melanjutkan kan gitu agenda-agenda Pak Jokowi. Nah hanya saja dalam politik kepartean kita itu kan kemudian PDIP termasuk partai yang punya disiplin yang kuat kan, dan itu akan tentu saja akan selalu diingatkan gitu kan. Seperti kemarin pemanggilan. Ya gitu. Melenceng dikit dilurusin. Nah kan gitu kira-kira. Nah dan tentu saja kalau yang diingatkan kader biasa itu akan lain kan gitu. Semakin tinggi seperti dalam posisinya sebagai punya jabatan lebih tinggi, saya kira juga ada mekanisme mengingatkannya lebih lagi kan gitu, lebih halus lagi kan seperti itu. Oke, Mas Jerry, begini deh pertanyaannya. Ada Mas Hanta loh. Ya, nah sebelum ke Mas Hanta, bisa disebut tidak bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran, oleh Kaisang dengan beberapa sinyal ini juga menyiratkan pilihan Pak Jokowi juga begitu? Ya, kalau kita baca secara ekspresi simbolik orang bisa menafsirkan seperti itu juga kan. Artinya sekarang ini kan juga masih terbuka kan. Kita kita akan belum tahu persis kira-kira nanti setelah proses pencalonan di KPU kan gitu. Kalau itu sudah terjadi, saya kira Pak Jokowi juga tidak mungkin juga misalnya akan orang menafsirkan pilihan-pilihan politiknya seperti itu. Dan kita akan menunggu sampai ke sana tentunya. Tapi simbolisasi yang seperti ini akan terus kita lihat. Proses menunggu ini diwarnai dengan simbolisasi. Yang lainnya bagaimana Mas Hanta? Mas Hanta bagaimana Mas melihat ini Mas? Ya, Maria, Rifadir, saya kira begini. Ada paling tidak indikasi ya untuk menebak arah politik Pak Jokowi. Satu, kita tahu semua bagaimana terbelahnya relawan Jokowi. Itu kan kita bisa baca. Yang kedua, tadi Prorok TV1 sudah cukup lengkap datanya bagaimana pergerakan dua putra Pak Jokowi. Dan yang ketiga adalah kode-kode politik, signal politik dari Pak Jokowi itu sendiri. Kita lihat bagaimana pertemuan-pertemuan dengan Pak Prabowo itu relatif lebih intens dibandingkan dengan menteri-menteri yang lainnya. Padahal menteri beliau kan banyak. Bahkan terakhir pulang dari Hiroshima, Jepang, beliau pertama yang ditemui adalah Pak Prabowo. Di saat itu juga kita ingat ketika Ganjar baru saja dideklarasikan, meskipun katanya momentum Lebaran, hari raya pada saat itu, tapi lalu besoknya diimbangi dengan bertemu dengan Pak Prabowo. Jadi kalau diperhatikan pertemuan-pertemuannya itu menyiratkan, yang tersirat ya pesannya, saya kira menunjukkan dukungan Pak Jokowi tidak hanya kepada Ganjar Pranowo, tapi juga mementakkan kaki dukungan Pak Jokowi itu ke Prabowo Subianto cukup kuat. Nah ini yang saya kira tidak bisa secara tersurat saja membaca gerak-gerik politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya melihat juga ada dua, kalau kita baca kenapa seperti ini, pasti kita bacaannya dua ya. Satu, ini memang ada upaya atau ikhtiar politik dari Pak Jokowi ingin menggabungkan dua kekuatan koalisi ini menjadi koalisi besar atau dua figur yang potensial ini, sembari mencermati perkembangan elektabilitas dan kekuatan politik Anies Baswedan. Nah, dari dua ini, dari satu ini, ada yang kedua juga yang sedang kita baca. Sepertinya Pak Jokowi memang memberikan harapan politik yang semakin menguat ke Pak Prabowo dalam hal ini. Soal saya ingin memulainya dengan tiga skenario politik yang menjadi primadona atau yang menjadi prioritas skema koalisi pilpresnya Pak Jokowi. Satu, kita tadi sudah Mas Nyarwi juga sudah singgung, di mana yang paling aman, yang paling disenangi Pak Jokowi tentunya, yang sudah sering narasinya dibicarakan, dua poros koalisi saja yang bertarung. Dua capres saja yang all the president men itu antara Prabowo dan Ganjar. Satu itu. Tapi realitasnya kan ada figur lain yang berdiametral dengan Pak Jokowi, yang dianggap antitesa, yang mengusung perubahan, yaitu Anies Baswedan. Masuk ke skenario kedua. Kalau ini terjadi, maka Pak Jokowi pasti memilih dua kekuatan ini disatukan menjadi kekuatan besar sehingga lebih mudah untuk mengalahkannya. Yang ketiga, ini sulit dilakukan. Nah, ini yang sedang terjadi per hari ini, yaitu skenario yang ketiga, skemanya yang menguat, yaitu akan ada tiga poros koalisi, tiga capres yang sesuai elektabilitas dengan potensi menang, yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan. Maka dengan tiga posisi ini, kemungkinan besar akan berlangsung dua putaran, Mas Fadil. Arif Fadil. Jadi, karena dua putaran, kalau kembali ke yang skenario pertama, pastilah yang dikehendaki, yang akan lolos di putaran pertama, yang akan bertarung,
adalah pertandingan persahabatan dalam perspektif Pak Jokowi, yaitu Prabowo versus Ganjar. Mereka tidak bisa bertanding, ya berharap pertandingannya persahabatan. All Indonesian final. Iya, tapi kalau ternyata Anies Baswedan lolos di putaran pertama, bertarung di putaran kedua, maka Pak Jokowi menjadi penting untuk mengkalkulasi siapa di antara dua orangnya Pak Jokowi ini lebih siap berhadapan dengan Anies Baswedan, Ganjarkah atau Prabowo. Ini penting karena kalau kemudian di putaran kedua kalah, ini juga menjadi kalkulasi yang terus dipertimbangkan Pak Jokowi. Dan kondisi ini akan dipantau terus. Dua kondisi yang akan memantau apakah mereka dipaksa bersatu atau dibiarkan berdua seperti sekarang ini maju sendiri. Satu adalah dinamika elektoral dua orang ini sendiri. Kalau mereka misalnya jaraknya masih kompetitif seperti sekarang, Pak Prabowo kan peluang menangnya sama Ganjar relatif sama. Kedua, Anies juga di angkanya masih stabil atau stagnan di sana, maka sepanjang itu kesimpulan sementara saya kemungkinan mereka akan bertanding